Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Indri dengan NIM 181421221 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B Stein Bengkalis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Santi Nurulfianti MKom. Baik, saya akan menjelaskan materi kelompok 1 tentang sistem komputer, hardware, software, dan brainware, serta alur kerja dari sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Pengertian dari sistem komputer sendiri adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas yang menggunakan komputer. Elemen dan sistem komputer terdiri dari software, set instruksi, dan perangkat keras atau hardware. Komponen dan alur kerja dari hardware, software, dan brainware. A. Komponen hardware. Hardware adalah perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemproses, maupun perangkat keluaran. Contoh dari hardware adalah CPU, keyboard, point device, mouse, touch screen, digitizer, graphic tablet, scanner, mikrofon, monitor, printer, dan speaker. A. Internal storage, RAM dan ROM, dan external storage, floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD. Alur kerja dari hardware. Secara keseluruhan, hardware terbagi berdasarkan cara kerjanya menjadi 3 kelompok, yaitu input atau masukan, proses atau pemrosesan, dan output atau keluaran. Pertama, input hardware. Hardware yang memiliki fungsi yaitu untuk memberikan atau mengirimkan perintah ke dalam sistem komputer. 2. Proses hardware. Berfungsi untuk mengelola data sesuai dengan perintah yang diterima dari input hardware dan kemudian hasilnya akan dikirimkan ke output untuk ditampilkan atau dicetak. 3. Output hardware. Berfungsi untuk menampilkan atau mencetak hasil pengolahan data oleh proses hardware. Komponen software. Software adalah rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Alur kerja sistem software. 1. Application software merupakan perangkat lunak aplikasi yang digunakan oleh pengguna komputer untuk berbagai kebutuhan. 2. Sistem software, yaitu software yang dirancang untuk mengendalikan atau berkomunikasi dengan hardware secara langsung. 3. Sistem operasi merupakan perangkat lunak dasar yang mengontrol kinerja komputer secara keseluruhan. 4. Device driver merupakan suatu komponen komputer perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras komputer. Terakhir, utility, yaitu sebuah program komputer yang dirancang khusus untuk membantu pengguna komputer
dalam suatu hal seperti maintenance serta perawatan sistem komputer. 3. Brainware. Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan, maka tidak akan dapat digunakan. Pada intinya, brainware merupakan seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software. Selanjutnya, materi dari kelompok 2 yaitu tentang konsep sistem dan karakteristik sistem. Yang pertama, pengertian dari konsep sistem. Konsep sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan input, pengolahan atau processing, dan keluaran atau output. Ada banyak ahli yang mengajukan konsep sistem dengan deskripsi yang berbeda, namun pada prinsipnya hampir sama dengan konsep dasar sistem umumnya. Schroeder dalam Suradinata secara ringkas menjelaskan bahwa sistem adalah 1. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lainnya. 2. Suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentukannya. 3. Bersama-sama dalam mencapai tujuan. 4. Memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lainnya. 5. Terdapat proses yang merubah input menjadi output. 6. Menunjukkan adanya entropi. 7. Terdapat aturan. 8. Terdapat subsistem yang lebih kecil. 9. Terdapat diferensiasi antar subsistem. Dan 10. Terdapat tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. Karakteristik sistem. Berikut ini karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya. Pertama, batasan atau boundary. 2. Lingkungan atau environment. 3. Masukan atau input. 4. Keluaran atau output. 5. Komponen. 6. Penghubung atau interface, dan 7. Penyimpanan atau storage. Materi dari kelompok 3 tentang kebutuhan sistem dan konsep sistem informasi. A. Definisi kebutuhan perangkat lunak. Menurut Kamus Webster seperti yang dikutip oleh Davis, kebutuhan adalah sesuatu yang disyaratkan, sesuatu yang diperlukan, atau sesuatu yang diinginkan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diisyaratkan ataupun apa yang diinginkan pemakai. B. Kategori kebutuhan sistem. Secara kategoris ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu 1. Kebutuhan fungsional atau functional requirement. Disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus dan mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Sebagai contoh,
Perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinput. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Yang kedua adalah kebutuhan antarmuka, yaitu kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Sebagai contoh, akses ke basis data menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity. Perangkat lunak untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Yang ketiga, kebutuhan untuk kerja atau performance requirement adalah kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang dimiliki oleh perangkat lunak, seperti kecepatan, ketepatan, dan frekuensi. Sebagai contoh, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Perangkat lunak harus mampu mengelola data sampai 1 juta rekod untuk setiap transaksi. Perangkat lunak juga harus dapat digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Selanjutnya adalah konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen, dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya materi dari kelompok 4 tentang komponen sistem informasi dan alur kerja dari sistem informasi. Baik, komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik. 1. Orang. Orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi. 2. Prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik, seperti buku panduan dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan, masukan, instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Komponen yang ketiga adalah perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, yaitu pusat pengolah, unit masukan atau keluaran, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. Keempat, perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama, yaitu A. Sistem perangkat lunak umum, B. Aplikasi perangkat lunak umum seperti model analisis dan keputusan, C. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara fisik dibuat untuk setiap aplikasi. Yang kelima, basis data.
File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikrofilm, dan lain sebagainya. Komponen keenam adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Yang ketujuh, komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Selanjutnya adalah alur kerja sistem informasi. Alur kerja adalah sebuah uraian urutan peristiwa yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas. Langkah-langkah alur kerja menuntut proses bisnis agar melalui penataan sistematis sumber daya dan menjelaskan bagian yang membawa tugas-tugas dari belum dimulai sampai selesai. Alur kerja sistem informasi terbagi menjadi 3, yaitu use case diagram, konteks diagram, dan data flow diagram. 1. Use case diagram. Menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan dan pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Selanjutnya adalah konteks diagram atau diagram konteks. Merupakan kejadian tersendiri dari suatu diagram alir data. Dan yang terakhir adalah data flow diagram. Ada 4 simbol dasar yang digunakan untuk memetakan gerakan diagram aliran data. A. External entity atau entitas atau terminator. Suatu entitas dapat disimbolkan dengan suatu notasi kotak. B. Data flow atau arus data. Suatu arus data dapat disimbolkan dengan menggunakan suatu notasi tanda panah. C. Proses. Bujur sangkar dengan sudut membulat atau lingkaran. Dan D. Data store atau penyimpanan data. Data store dilambangkan dengan bujur sangkar dengan ujung terbuka. Materi dari kelompok 5 tentang analisis komponen sistem informasi. Sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data ini. Untuk melakukan siklus ini, maka sebagian suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Telah diketahui bahwa data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna lewat suatu siklus. Siklus ini disebut dengan siklus pengolahan data atau disebut juga dengan nama siklus
informasi, yaitu dari input menuju model dan output. Dan terakhir, materi dari kelompok 6 tentang alur kerja sistem informasi. Alur kerja sistem informasi. Alur kerja yang dimaksud yaitu aliran atau data instruksi yang terjadi di dalam sebuah sistem informasi, baik itu dari sistem ke user maupun dari user ke sistem. Alur kerja pertama yaitu use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem eksternal pengguna atau aktor. Yang kedua, konteks diagram adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti atau berkas luar, masukan, dan keluaran sistem. Yang terakhir, data flow diagram. Data flow diagram ini adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi.